Perusahaan raksasa yang selama ini disanjung justru lumpuh dalam hitungan menit karena serangan hacker misterius. Semua direksi panik, investor kabur, dan sistem hampir hancur. Tapi tak ada yang menyangka, di balik seragam sederhana seorang cleaning service, tersimpan rahasia yang tak pernah dibayangkan siapapun. Dia muncul saat semua menyerah, dan menyebut nama Allah ketika tangannya menyelamatkan segalanya. Dukung kisah ini dengan like, agar pesan bahwa siapapun yang ikhlas dan berserah pada Allah bisa menjadi penolong di saat tak terduga, benar-benar sampai ke hati kita semua. Gedung pencakar langit itu berdiri megah di jantung kota. Dari luar, kilauan lampu biru dan kaca-kaca besar memantulkan cahaya bagaikan istana modern. Di dalamnya, perusahaan teknologi terbesar di Asia baru saja menorehkan sejarah. Proyek besar mereka berhasil menembus pasar internasional. Malam itu, aula utama perusahaan dipenuhi tamu undangan. Para direktur mengenakan jas mahal, wanita-wanita eksekutif bergaun anggun, dan musik orkestra mengalun pelan menambah kemewahan. Di sudut aula, seorang pria sederhana dengan seragam cleaning service lusuh sedang sibuk mendorong troli berisi peralatan kebersihan. Namanya Raffi. Sambil menunduk, ia mengepel lantai yang dilalui sepatu-sepatu mahal para tamu. Tak ada yang menoleh padanya. Bahkan banyak yang mengangkat kaki dengan wajah risih saat air pel menempel di lantai marmer. Seolah ia hanyalah bayangan tak berarti di tengah kemegahan pesta. Namun, mata Raffi tidak sekadar tertuju pada lantai. Sesekali ia melirik layar besar yang menampilkan grafik pertumbuhan perusahaan. Senyumnya samar. Seakan ia tahu bahwa di balik angka-angka yang melonjak tinggi itu, ada sesuatu yang rapuh. Jantungnya berdegup pelan, bukan karena kagum pada kemewahan, tetapi karena firasat yang sulit ia jelaskan. Di meja panjang dekat panggung, CEO perusahaan, seorang pria parubaya berwajah angkuh, sedang memberikan pidato. Kita adalah pionir masa depan. Tidak ada yang bisa menggoyahkan dominasi perusahaan kita. Sistem kita adalah yang terkuat di dunia. Tepuk tangan bergemuruh, sorakan menggema, gelas-gelas sampahnya diangkat tinggi. Kata-kata itu menyalakan semangat semua orang, kecuali Raffi. Ia berhenti mengepel sejenak, menatap ke arah server kecil yang disembunyikan di balik dinding kaca. Ada kilatan lampu indikator yang menyala tak normal, berganti-ganti cepat. Bukan pola standar yang biasa ia lihat ketika diam-diam memperhatikan setiap malam lembur. Tak ada seorang pun yang menyadari itu. Semua larut dalam kemewahan pesta. Raffi menggenggam erat gagang pel, seolah menahan sesuatu yang ingin ia katakan, tetapi ia hanya menarik napas panjang. Astagfirullah, bisiknya pelan, hampir tak terdengar. Suara musik dan tawa menelan kata-katanya. Hatinya gelisah. Ia teringat ibunya yang selalu berkata, "Nak, jangan pernah meremehkan firasat. Jika hatimu bergetar, mungkin itu peringatan dari Allah." Kalimat itu terngiang-ngiang di kepalanya, membuatnya makin waspada. Seorang karyawan muda lewat sambil menepuk bahunya dengan kasar. "Hei, jangan bengong. Pelan cepat sana. Orang-orang penting lewat." Raffi hanya menunduk, tersenyum hambar. Lalu kembali bekerja. Ia tahu tempatnya. Ia tahu bagaimana orang memandangnya. Tapi dalam hati, ia berdoa agar malam itu berakhir dengan damai. Di balik kaca panggung, lampu indikator server berkedip makin liar. Raffi melihat jelas pola itu. Bukan kerusakan teknis, melainkan sinyal masuk dari luar. Tangannya sempat berhenti. Bulu kuduknya meremang. Ia menoleh ke sekeliling. Tak ada yang sadar. Semua sibuk menari, tertawa, dan membicarakan uang. Dalam diam, Raffi merasakan sesuatu yang berat menekan dadanya. Ia ingin maju, ingin berteriak memperingatkan. Tetapi siapa yang akan mendengarkannya? Seorang cleaning service yang dianggap tidak lebih dari pelengkap ruangan? Lidahnya keluh. Ia memilih menunduk. Namun matanya tetap menatap ke arah server itu. Tak berkedip. Malam yang tampak sempurna itu sebenarnya sedang menyimpan badai besar. Dan Raffi, seorang pria sederhana dengan tangan yang terbiasa memegang kain pel, akan menjadi saksi pertama dari sesuatu yang bisa mengguncang seluruh negeri. Ketika orkestra meninggi dan semua orang bersorak riang,
Raffi justru merasakan getaran aneh di ujung jarinya. Seakan tubuhnya sendiri memberi isyarat bahwa ini bukan sekadar pesta kemenangan. Ada sesuatu yang sedang bersiap meruntuhkan segalanya. Ia menarik napas panjang, lalu berbisik lagi. Ya Allah, lindungi hamba MU yang lemah ini. Dan di detik itu, lampu indikator server berkedip merah 3 kali, tanda bahaya yang tak seorang pun di aula itu sadari. Dentuman musik pesta masih menggema di aula utama. Gelas-gelas kristal berdenting. Tawa para petinggi bercampur dengan aroma mewah makanan internasional. Namun di balik riuhan itu, Raffi yang masih menggenggam erat gagang pel terus memandangi lampu indikator server yang kini semakin liar. Kedipan merahnya tak lagi sekadar peringatan teknis. Ada pola berulang yang hanya bisa dimengerti oleh orang yang pernah menyelami dunia jaringan. Serangan masuk. Awalnya hanya berkedip cepat. Lalu, dalam hitungan detik, semua layar besar yang menampilkan grafik keuangan perusahaan bergetar, bergaris, kemudian blank. Musik terhenti. Orkestra yang sedang memainkan nada tinggi sontak berhenti. Biola tercekat, piano membisu. Seluruh ruangan hening. Kenapa layarnya mati? Seru seorang investor asing dengan logat terbata. Panik seketika merambat. Di ruang kendali yang terhubung langsung dengan aula, komputer para teknisi menampilkan huruf-huruf aneh, deretan kode berlari liar, menutup akses login mereka. Alarm kecil berbunyi, mengabarkan ada percobaan peretasan. Namun kali ini bukan sekadar percobaan, seluruh sistem sedang dikuasai. Para petinggi berlari-lari menuju ruang kendali. CEO yang tadi penuh percaya diri kini pucat. Apa yang terjadi? Cepat hidupkan lagi sistemnya. Bentaknya dengan suara bergetar. Tim IT kalang kabut. Jari jemari mereka mengetik panik. Mencoba memasukkan kode darurat, namun selalu tertolak. Kata-kata, akses denied, terus muncul, memukul harga diri mereka satu persatu. Di aula, para tamu kebingungan. Musik berhenti, lampu ruangan redup, layar-layar kecil karyawan ikut mati. Beberapa orang berlari keluar, menelepon. Wajah-wajah cemas mulai bermunculan. Bisikan-bisikan panik berubah menjadi teriakan. Apakah ini sabotase? Apakah perusahaan sudah bangkrut? Raffi masih berdiri di sudut. Tubuhnya membeku. Matanya menatap layar laptop teknisi dari kejauhan. Ia melihat pola yang sama seperti dulu pernah ia pelajari di kampus. Metode brute force dengan enkripsi berlapis, dikombinasikan dengan backdoor yang jelas sudah ditanam lama di dalam sistem. Artinya, serangan ini bukan hanya datang dari luar, tapi juga ada campur tangan dari dalam. Jantungnya berdetak lebih cepat. Tangannya gemetar, bukan karena takut semata, melainkan karena ia tahu betul skala serangan ini. Jika tidak segera dihentikan, semua data perusahaan, kontrak, transaksi miliaran dolar, bahkan identitas jutaan pengguna, akan hilang dalam hitungan menit. Itu artinya perusahaan bisa runtuh malam itu juga. Seorang direktur wanita menjerit histeris. Uang investor sudah ditarik keluar. Lihat, nilai saham kita anjlok. Ia menunjuk ke layar tablet pribadinya, menampilkan grafik harga saham yang menurun tajam. Dalam waktu 5 menit saja, miliaran lenyap. CEO terhuyung. Wajahnya memerah karena marah bercampur panik. Kalian semua, apa gunanya digaji mahal kalau tak bisa menghentikan ini? Ia menendang kursi, membuat semua orang makin gemetar. Sementara itu, Raffi berusaha tetap menenangkan diri. Ia menunduk, mendorong pelnya perlahan seolah tetap bekerja. Tetapi matanya terus melirik layar-layar komputer yang kacau. Dalam hati, ia bergumam lirih. Ya Allah, engkau sedang tunjukkan sesuatu malam ini. Tiba-tiba, seluruh gedung berguncang sebentar. Bukan karena gempa, melainkan karena sistem listrik otomatis perusahaan yang terhubung dengan server ikut lumpuh. Lampu ruangan padam sesaat, hanya menyisakan cahaya darurat merah yang membuat suasana semakin mencekam. Wajah-wajah mewah yang tadi penuh percaya diri kini berubah pucat pasi diterangi lampu darurat yang dingin. Ini mustahil. Sistem kita diciptakan dengan teknologi keamanan terbaik. Ujar salah satu manajer IT dengan suara parau, hampir menangis.
Namun kenyataan tak bisa dibantah. Hacker berhasil menembus pertahanan yang katanya tak terkalahkan itu. Raffi menggenggam troli kebersihannya lebih kuat. Dalam kepalanya berputar kenangan lama. Masa kuliah ketika ia bersama dosennya meneliti cara melindungi sistem dari serangan berlapis. Ia ingat betul bagaimana pola serangan ini bekerja. Tapi kini ia hanya seorang cleaning service. Siapa yang mau mendengar? Siapa yang percaya? Pesta kemenangan berubah menjadi mimpi buruk. Orang-orang berlarian, telepon sibuk, teriakan bercampur isak. Di antara semua itu, hanya satu hal yang jelas. Ada tangan jahat yang kini memegang kendali penuh atas perusahaan raksasa tersebut. Raffi memejamkan mata sejenak, merasakan napasnya tersengal. Ia sadar, firasat yang tadi mengganggu hatinya bukanlah hal sepele. Malam itu, badai benar-benar telah tiba. Lampu darurat merah terus berkedip, memandikan wajah-wajah panik di aula. Pesta yang semula dipenuhi sorak-sorai kini berubah menjadi kekacauan. Para tamu investor saling berteriak. Beberapa bahkan nekat menuntut pengembalian dana di tempat. Suara pecahan gelas terdengar ketika seseorang menjatuhkan sampahnya karena tangannya gemetar. Semua orang berlarian mencari sinyal ponsel, berusaha menghubungi pihak luar. Namun jaringan telepon di dalam gedung pun seolah terkunci. CEO yang tadi begitu angkuh kini berdiri di tengah kerumunan dengan wajah memerah. Jas mahalnya berantakan. Keringat bercucuran di dahi. Ia berteriak lantang, suaranya bergema di ruangan. Bawa aku ke ruang rapat darurat. Kumpulkan semua direksi sekarang juga. Para bodyguard dan staf segera bergerak. Raffi, yang berdiri di dekat pintu, terhimpit oleh arus orang-orang penting yang tergesa menuju ruang rapat lantai atas. Ia menunduk, mendorong troli ke samping agar tidak menghalangi. Namun dari sela kerumunan, matanya sempat melihat layar laptop salah seorang staf IT yang terbuka. Simbol tengkorak digital dengan tulisan bergerak. Welcome to your downfall. Langkahnya sempat terhenti. Nafasnya tercekat. Ia tahu benar. Ini bukan sekadar hacker amatiran. Ini pekerjaan kelompok profesional yang berani menantang secara terang-terangan. Ruang rapat darurat di lantai atas segera dipenuhi para direktur. Pintu baja tertutup rapat. Hanya orang-orang berkepentingan yang boleh masuk. Udara di dalam terasa berat. Suara-suara keras memenuhi ruangan. Direktur keuangan menghentakkan tangan ke meja. Ini gila. Nilai saham kita sudah turun 20% dalam 10 menit. Kalau terus begini, kita hancur. Direktur operasional menimpali dengan nada marah. Di mana tim IT yang katanya terbaik? Mengapa mereka tidak bisa menghentikan serangan ini? Seorang kepala divisi IT berdiri dengan wajah pucat pasi. Pak, Bu, sistem kita sudah dikunci dari dalam. Semua cadangan keamanan tidak bisa diakses. Mereka menutup setiap jalur. Kami mencoba mengaktifkan firewall tambahan, tapi setiap kali kami masuk, mereka lebih cepat. Suasana makin panas. Kursi-kursi bergeser keras. Beberapa direktur hampir saling tuduh. Apakah ini sabotase internal? Teriak seorang pria paruh baya. Jangan-jangan ada orang dalam yang bekerja sama dengan mereka. CEO menepuk meja keras sekali, membuat semua terdiam sejenak. Diam. Kita tidak punya waktu untuk saling menyalahkan. Fokus pada solusi. Suaranya berat, tapi jelas terdengar bergetar oleh ketakutan. Matanya berkeliling, menatap setiap orang, seolah mencari siapa yang bisa ia percaya. Namun justru dalam keheningan itu, tiba-tiba seluruh layar di ruang rapat menyala sendiri. Sebuah wajah bertopeng digital muncul. Suaranya bergema seperti terdistorsi. Selamat malam, para penguasa yang tamak. Kalian hidup di atas keringat orang kecil, menindas tanpa rasa bersalah. Kini waktunya kalian membayar. 10 menit dari sekarang, seluruh data rahasia perusahaan akan kunggah ke publik, kecuali kalian mentransfer 100 juta dolar ke rekening yang kutentukan. Wajah-wajah pucat makin membiru. Direktur marketing menjerit. Kalau data itu bocor, seluruh kontrak kita dengan perusahaan global berakhir. Mereka akan menuntut. CEO menggertakkan gigi, tangannya mengepal. Aku tidak akan tunduk pada ancaman, katanya keras.
walau nadanya terdengar lebih seperti meyakinkan diri sendiri. Di luar ruang rapat, Raffi berdiri dengan troli kebersihan. Ia tidak sengaja mendengar teriakan dan kepanikan dari balik pintu. Wajahnya murung, dada sesak. 100 juta dolar, gumamnya pelan. Ini bukan tentang uang. Mereka ingin menjatuhkan segalanya. Raffi tahu, bila data bocor, bukan hanya perusahaan yang hancur. Jutaan pengguna, pekerja kecil, bahkan keluarganya yang bergantung pada layanan perusahaan itu akan terkena dampaknya. Pikirannya berputar cepat. Ia merasakan pergolakan batin, harus tetap diam sebagai cleaning service, atau melangkah ke dalam badai yang bukan untuknya? Dalam hati, ia menunduk dan berbisik lirih. Ya Allah, Engkau yang maha tahu isi hati hamba MU. Jika ini jalan yang harus kulalui, maka beri aku keberanian. Sementara di dalam ruang rapat, waktu terus berjalan. Angka mundur muncul di layar. 9.59, 9.58, 9.57. Panik berubah menjadi teror. Direksi saling tatap, tanpa jawaban. CEO berusaha berdiri tegar, namun langkahnya goyah. Semua orang sadar, mereka tidak sedang menghadapi sekadar pencurian data, melainkan bencana yang bisa menghapus nama besar perusahaan dari dunia. Dan di luar pintu, Raffi menatap jam hitung mundur dengan tatapan yang berbeda dari semua orang di dalam. Matanya menyimpan sesuatu yang tak disadari siapapun. Tekad. Di balik pintu baja ruang rapat darurat, suara-suara panik masih terdengar samar. Hitungan mundur terus berjalan di layar, membuat semua yang ada di dalamnya semakin tercekik rasa takut. Di luar, Raffi berdiri dengan wajah tenang namun mata yang menyimpan badai. Seragam cleaning service yang melekat di tubuhnya terasa bagai penyamaran yang membelenggu. Dalam dirinya, berdesakan ingatan yang selama ini ia pendam rapat-rapat. Ia menarik napas panjang, lalu perlahan mendorong troli kebersihan ke lorong samping. Setiap langkahnya bergema, berpadu dengan dentuman sirene kecil yang terus meraung sebagai tanda bahaya. Cahaya merah lampu darurat memantul di wajahnya yang berkeringat, memberi kesan seolah ia tengah memasuki arena pertempuran yang tak terlihat. Di sudut lorong, ia berhenti. Dari balik jendela kaca kecil, ia bisa melihat ruang kendali yang dipenuhi staf IT. Mereka mengetik dengan panik, wajah pucat, keringat menetes. Namun setiap usaha sia-sia. Raffi menatap layar-layar mereka dengan fokus. Ia mengenali pola serangan yang sedang berlangsung. Pola itu persis sama dengan yang dulu ia pelajari di kampus. Bahkan sama dengan simulasi yang pernah ia buat sendiri bertahun-tahun lalu. Ingatan itu menghantamnya seperti gelombang besar. Flashback. Bertahun-tahun lalu, Raffi adalah mahasiswa berbakat di jurusan teknik informatika. Dosen-dosennya selalu kagum dengan cara pikirnya yang tajam. Ia pernah menjuarai lomba keamanan siber tingkat nasional, membuat sistem enkripsi yang bahkan dosen senior butuh waktu lama untuk membongkarnya. Namun hidup tidak selalu berpihak. Saat ibunya sakit keras, ia harus berhenti kuliah untuk merawatnya. Seluruh tabungan habis, dan ketika ibunya meninggal, ia tak lagi punya pegangan. Dari seseorang yang dijuluki anak jenius, ia berubah menjadi pria sederhana yang harus mencari nafkah sebagai cleaning service di gedung megah tempat ini. Semua prestasinya tenggelam bersama seragam biru lusuh dan sepatu murah yang ia kenakan setiap hari. Tak ada yang tahu masa lalunya. Bahkan ia pun memilih menguburnya dalam-dalam. Kembali ke lorong. Raffi memejamkan mata sejenak. Dadanya terasa berat. Ia sadar serangan ini bukan sekadar kejahatan digital biasa. Ada seseorang di balik layar yang memahami betul struktur perusahaan, bahkan sistem keamanan terdalamnya. Ada orang dalam, gumamnya lirih, semakin meyakinkan apa yang ia duga sejak awal. Tiba-tiba seorang staf muda keluar dari ruang kendali dengan wajah panik, hampir menabrak troli Raffi. "Ah, maaf. Cepat minggir. Ini gawat. Sistem kita dikunci total," teriaknya tanpa menoleh. Raffi hanya mengangguk kecil, membiarkan pria itu lewat. Tapi staf itu sempat menoleh sekali lagi karena heran melihat sorot mata Raffi yang begitu fokus menatap layar-layar komputer. Ada sesuatu yang berbeda pada tatapan itu. Bukan tatapan orang awam,
melainkan seseorang yang benar-benar mengerti apa yang sedang terjadi. Dalam hati, staf itu bergumam. Kenapa pria cleaning service itu menatap seakan dia tahu lebih banyak dari kami semua? Namun waktu tidak memberinya kesempatan untuk bertanya. Ia kembali berlari. Raffi berdiri mematung. Tangannya meremas gagang pel, hingga buku jarinya memutih. Hatinya berperang. Selama ini ia memilih diam, menerima hinaan dan pandangan rendah orang-orang. Tapi malam ini, ketika seluruh gedung hampir runtuh, ia merasakan dorongan kuat dari dalam dirinya untuk bangkit. Aku bisa. Aku tahu caranya, bisiknya. Kata-kata itu membuat tubuhnya merinding. Ia sadar betul konsekuensinya. Jika ia ikut campur, ia akan mengungkapkan identitas yang selama ini ia sembunyikan. Tapi jika ia diam, semuanya akan hancur. Suara hitungan mundur masih terdengar samar dari ruang rapat. 6.34. 6.33. Detik demi detik semakin mencekik. Raffi menunduk, lalu berbisik lirih. Ya Allah, aku hanyalah hamba MU yang hina. Jika ini memang jalan yang engkau pilihkan, maka tuntunlah tanganku. Jangan biarkan mereka yang zalim berkuasa. Air matanya menetes perlahan, bercampur dengan keringat yang jatuh ke lantai marmer dingin. Ia menatap tangannya sendiri. Tangan yang selama ini dianggap hanya berguna untuk memegang pel dan lap, ternyata masih menyimpan kemampuan yang pernah menggemparkan banyak orang. Malam itu, rahasia yang selama ini ia sembunyikan mulai retak, menunggu saatnya terungkap. Di balik dinding baja, para direksi masih berdebat soal uang tebusan. Mereka tak menyadari bahwa harapan satu-satunya justru berdiri di luar, mengenakan seragam biru pudar, dengan mata yang menyala penuh keyakinan. Malam itu, misteri Raffi mulai bangkit dari kuburannya. Ia bukan sekadar cleaning service biasa. Dan sebentar lagi, dunia akan tahu. Lorong kantor lantai kendali makin riuh. Para staf it hilir mudik, sebagian berlari, sebagian lainnya terjatuh panik karena usaha mereka tak kunjung berhasil. Bunyi notifikasi gagal dari komputer terdengar seperti dentuman yang memekakan telinga. Layar-layar dipenuhi pesan, akses denied, sistem overridden, dan simbol tengkorak digital yang terus berkedip, seakan mengejek mereka. Di tengah kegaduhan itu, Raffi berdiri menunduk di samping troli kebersihannya. Dari kejauhan, ia terlihat seperti pria biasa yang tak tahu apa-apa. Namun di balik tatapan matanya yang redup, ada sesuatu yang bergolak. Ingatan tentang masa lalunya terus menghantam, membuat dadanya sesak. Ia tahu bahwa pola peretasan yang sedang terjadi bukanlah sesuatu yang asing baginya. Ia bahkan bisa menebak barisan kode berikutnya hanya dengan melihat sekilas gerakan di layar. Kalau aku terus diam, semuanya habis, gumamnya lirih. Raffi mendorong trolinya ke pojok lorong yang lebih sepi. Di balik pintu kaca, ada satu komputer cadangan yang jarang digunakan. Monitor tua dengan CPU sederhana, yang dibiarkan menyala hanya untuk keperluan pencatatan otomatis. Tak ada satupun staf yang memperhatikannya karena mereka sibuk dengan sistem utama. Tapi bagi Raffi, itu adalah celah emas. Ia menoleh ke kanan dan kiri, memastikan tidak ada yang memperhatikannya. Dengan langkah ragu namun tegas, ia meninggalkan troli dan mendekati komputer itu. Tangannya gemetar saat menyentuh keyboard berdebu. Sudah lama sekali ia tidak mengutak-atik kode di layar. Tapi jemarinya masih ingat. Astagfirullah. Desisnya sambil menarik napas panjang. Tuntun hamba MU ini. Jari-jarinya mulai menari di atas papan ketik. Cepat, lincah, seolah ia tak pernah kehilangan kemampuan lamanya. Ia membuka jalur terminal tersembunyi, masuk ke dalam root system yang hanya segelintir orang tahu. Matanya tajam, membaca huruf-huruf yang berlarian di layar seperti musisi membaca notasi musik. Di sisi lain ruangan, seorang staf muda sempat melihatnya sekilas. Ia tertegun, alisnya berkerut. Apa? Pria cleaning service itu mengetik kode. Namun sebelum sempat mendekat, suara teriakan dari ruang rapat memanggilnya, membuat ia berlari lagi. Raffi kembali sendiri. Layar komputer tua itu menampilkan kode aneh dari serangan luar. Raffi bisa melihat pola enkripsi berlapis. Tapi matanya menyipit.
Ia tahu, pola ini bukan hanya buatan hacker acak. Pola itu mirip dengan konsep yang pernah ia buat sebagai simulasi di masa kuliah. Seseorang sedang menggunakan metode yang sama seperti dirinya dulu. Hatinya bergetar hebat. Siapapun kau pernah mempelajari hal yang sama sepertiku. Namun ia tidak punya waktu untuk terhanyut. Hitungan mundur terus berjalan. Detik-detik semakin menipis. Raffi mulai menulis barisan kode pertahanan darurat. Ia tak lagi peduli pada dunia sekitarnya. Telinganya tuli terhadap teriakan panik. Matanya fokus hanya pada layar. Ya Allah, jadikan setiap huruf ini pelindung. Jangan biarkan kezaliman menang. Tangannya bergerak makin cepat. Keringat menetes deras dari keningnya, membasahi kerah seragamnya. Ia merasakan tubuhnya gemetar, namun jiwanya tenang. Ada semacam keyakinan yang menuntun setiap gerakannya. Ia tak lagi sekadar cleaning service. Malam itu ia kembali menjadi sosok lama yang dulu dijuluki otak enkripsi. Perlahan, kode yang ia tulis mulai melawan serangan. Layar menampilkan jalur alternatif. Sebuah pintu kecil menuju inti sistem yang belum disentuh hacker. Itu celah terakhir. Jika ia berhasil masuk, masih ada harapan untuk menahan gempuran. Namun waktu kian menipis. Dari kejauhan, ia bisa mendengar suara lantang dari ruang rapat. 3 menit lagi, teriak seorang direktur histeris. Raffi menggertakkan gigi. Matanya menatap tajam ke layar. 3 menit cukup. Cukup untuk membuktikan bahwa engkau selalu bersama hamba MU. Ya Allah. Ia terus mengetik, melawan rasa takut, melawan keraguan. Hanya suara keyboard dan degupan jantungnya yang terdengar. Di lorong gelap itu, seorang cleaning service sedang menyalakan harapan yang tak seorang pun duga. Malam itu, tanpa sepengetahuan siapapun, Raffi diam-diam mulai mengubah arah pertempuran. Hitungan mundur di layar terus berdetak. Angka-angka merahnya seakan menusuk mata setiap orang yang melihat. 0259, 0258, 0257. Di ruang rapat darurat, para direksi semakin kalap. Keringat membanjiri wajah-wajah mereka. Sebagian menutup muka dengan tangan, sebagian lain masih sibuk berdebat tak tentu arah. Ketegangan itu begitu tebal, seolah udara pun menolak masuk ke paru-paru. Kalau kita tidak transfer uang itu, semua data akan bocor. Bayangkan kontrak kita dengan perusahaan luar negeri. Bayangkan nama baik kita di pasar global. Suara seorang direktur perempuan nyaring, hampir seperti teriakan. Uang sebanyak itu tidak bisa cair dalam hitungan menit. Itu mustahil. Sahut yang lain, wajahnya merah padam. Di sudut meja, CEO terdiam, tatapannya kosong. Seorang pria yang biasa dikenal angkuh, kini tampak rapuh. Tangannya bergetar ketika ia mencoba menyalakan rokok, tetapi api pemantik tak mau menyala. Para petinggi lain melihatnya dengan cemas. Sebagian mulai kehilangan kepercayaan pada sang pemimpin. Sementara itu, di ruang kendali, keadaan sama mencekamnya. Staf IT yang tadinya penuh semangat kini hampir menyerah. Beberapa menundukkan kepala, ada yang memukul meja, ada pula yang menangis pelan. Suara notifikasi kegagalan terus berdentang, membuat suasana semakin menyesakan. Di lorong samping, Raffi masih duduk di depan komputer tua yang ia temukan. Jarinya berlari, keringat menetes deras. Wajahnya tegang namun matanya bersinar. Ia berhasil membuka jalur alternatif ke sistem cadangan. Tapi pintu itu terus dipukul serangan balik dari hacker. Ya Allah, kuatkan hamba, bisiknya di sela hembusan napas terengah. Ia tahu ini bukan sekadar permainan kode. Ini seperti pertarungan hidup mati. Jika ia kalah, bukan hanya perusahaan ini yang runtuh, tetapi jutaan orang di luar sana akan kehilangan pekerjaan, tabungan, bahkan masa depan. Suara langkah kaki mendekat. Raffi spontan menunduk, berusaha terlihat seperti sedang merapikan sesuatu. Seorang staf muda lewat. Matanya menangkap sekilas layar komputer tempat Raffi duduk. Ia tertegun, melihat barisan kode rumit yang hanya bisa ditulis oleh orang yang ahli. Tatapannya beralih ke wajah Raffi, dan ia hampir bertanya. Namun suara teriakan dari ruang rapat memanggilnya lagi,
memaksa ia berlari tanpa sempat bicara. Raffi menarik napas lega, lalu kembali mengetik. Hatinya berdegup semakin cepat seiring angka mundur yang terus berkurang. 01.35, 01.34, 01.33. Di dalam ruang rapat, suasana makin histeris. Kita harus lakukan sesuatu. Kita akan hancur dalam 1 menit lebih. Direktur operasional hampir memukul meja hingga tangannya berdarah. Apa tidak ada jalan lain? Teriak yang lain. Matanya berkaca-kaca. CEO akhirnya berdiri, tubuhnya goyah, lalu menghantam meja dengan tinju. Kalau kita transfer uang, kita kalah. Kalau tidak, kita habis. Pilihannya sama-sama neraka. Suaranya pecah, membuat semua orang terdiam. Kata-kata itu bergema hingga lorong tempat Raffi duduk. Hatinya seperti diremas. Ia sadar, para penguasa ruangan itu tidak punya solusi. Semuanya sibuk mempertahankan ego, sementara jarum waktu terus berjalan menuju kehancuran. Tangan Raffi makin cepat menekan tombol. Matanya nyaris tak berkedip, seolah setiap kode adalah doa yang ia lantunkan. Ya Allah, jangan biarkan aku gagal. Aku tahu, Engkau yang menentukan segala sesuatu. Tuntun aku, agar aku bisa menjadi jawaban di saat semua tak berdaya. Peluh membasahi wajahnya, bercampur dengan air mata yang tanpa sadar jatuh. Tekanan itu begitu kuat, tapi ia tidak menyerah. Dalam kesunyian lorong itu, hanya ada dirinya, layar redup, dan bisikan hatinya yang penuh harap. Dan tepat ketika hitungan mundur memasuki 00:59, 00:58, Raffi menemukan sesuatu. Celah kecil, hampir tak terlihat, di dalam barisan kode serangan. Itu bukan kelemahan biasa, melainkan pintu yang bisa ia gunakan untuk membalik keadaan. Matanya terbelalak, jantungnya seperti ingin pecah. Ini dia, ini jalannya. Tekanan memuncak. Waktu semakin tipis, dan malam itu, Raffi hanya punya satu kesempatan untuk membuktikan bahwa tangan seorang cleaning service bisa menjadi tameng terakhir yang berdiri antara kehancuran dan harapan. Layar-layar besar di ruang rapat masih menampilkan hitungan mundur yang kejam. 00:43, 00:42, 00:41. Setiap detik bagai palu godam yang menghantam kepala semua orang. Direksi duduk dengan wajah pucat. Sebagian sudah tak sanggup lagi menahan air mata. Semua harga diri dan kebanggaan mereka sebagai penguasa perusahaan raksasa lenyap, diganti ketakutan yang menyesakkan dada. Sementara itu, di lorong gelap dengan cahaya darurat merah yang berkedip, Raffi terus menekan tombol keyboard komputer tua. Tangannya basah oleh keringat, tapi gerakannya semakin mantap. Ia menemukan celah kecil yang bisa digunakan untuk menembus masuk ke dalam jaringan hacker. Celah itu ibarat lubang jarum di balik tembok baja. Jika ia berhasil memakainya, ia bisa menyingkap wajah asli orang yang bersembunyi di balik topeng digital. Bismillah, gumamnya. Jemarinya bergerak cepat, memasukkan barisan kode yang ia hafal di luar kepala. Seolah-olah semua ilmu yang ia kubur bertahun-tahun bangkit begitu saja malam itu. Layar redup di depannya bergetar, menampilkan deretan angka dan huruf yang kacau. Kemudian muncul sesuatu yang membuatnya menahan napas. Sebuah alamat IP terkuak, bukan dari luar negeri seperti yang diduga semua orang, melainkan berasal dari jaringan internal perusahaan itu sendiri. Raffi menatap layar lekat-lekat. Orang dalam, aku sudah menduganya, bisiknya parau. Ia mencoba menggali lebih dalam. Kode demi kode ia susun, menembus lapisan demi lapisan penyamaran. Dan akhirnya, wajah topeng digital yang tadinya samar mulai berubah. Bukan lagi tengkorak animasi, melainkan rekaman video seorang pria yang sangat ia kenal. Wajah itu membuat darahnya mendidih. Direktur keuangan. Orang yang selama ini dikenal licik namun selalu pandai bersembunyi di balik formalitas rapat. Matanya dingin. Bibirnya melengkungkan senyum tipis penuh kebencian. Di ruang rapat, tepat saat itu, layar besar menampilkan sosok yang sama. Para direksi terhenyak. Ada yang menutup mulut tak percaya. Ada yang menjerit kecil. CEO sendiri terdiam.
Wajahnya kaku bagai patung. Kau? Suara direktur operasional tercekat, menunjuk layar dengan tangan gemetar. Sosok direktur keuangan di layar mulai berbicara. Suaranya jelas, penuh nada ejekan. Ya, ini aku. Kalian semua sibuk membangun kejayaan, tapi selalu menginjak-injak aku, menolak setiap gagasan, memperlakukan aku hanya sebagai alat. Sekarang giliran kalian merasakan bagaimana rasanya ditindas. Kata-kata itu menghantam jantung semua yang ada di ruangan. Aku sudah lama menanam pintu belakang di sistem ini. Kalian terlalu sombong, mengira teknologi kalian tak bisa ditembus. Padahal aku tahu kelemahannya, karena aku yang mengatur arus keuangan untuk membayar semua kontrak keamanan palsu itu. Ia tertawa kecil, tawa yang menusuk telinga. Direktur marketing menjerit. Kau gila. Kau akan menghancurkan kita semua, termasuk dirimu sendiri. Direktur keuangan hanya mengangkat alis. Aku tidak peduli. Setelah ini, aku akan membawa semua data penting keluar, menjualnya pada mereka yang mau membayar. Dan perusahaan ini akan runtuh, bersama kesombongan kalian. Suasana di ruang rapat pecah. Semua direksi berteriak, saling menuduh. Sebagian mencoba menyerang kursi dengan emosi. CEO berdiri dengan wajah merah padam, tangannya mengepal. Pengkhianat. Aku akan pastikan kau membayar untuk ini. Namun di balik semua keributan itu, hanya Raffi yang benar-benar fokus. Ia menatap layar dengan sorot mata yang tidak sama dengan para direksi. Bagi mereka, pengkhianatan ini adalah bencana, tapi bagi Raffi, inilah bukti kebenaran firasatnya. Ia tahu, musuh terbesar bukan di luar, melainkan di dalam. Tangannya semakin cepat mengetik, berusaha menyalin jejak digital sang pengkhianat. Setiap barisan kode yang ia tangkap adalah senjata. Ia tidak bisa hanya menonton. Ia harus melangkah. Ya Allah, beri aku kekuatan. Jika ini memang waktunya aku mengungkapkan siapa diriku sebenarnya, maka jangan biarkan aku goyah. Bisiknya lirih, suara tercekat di tenggorokannya. Layar menampilkan 2 jalur. Menghentikan serangan atau mengunci identitas pengkhianat agar tak bisa menghapus jejak. Raffi menatapnya dalam-dalam. Keringat menetes dari dagunya. Pilihan itu begitu berat. Namun ia tahu langkah pertama yang harus ia ambil. Sementara itu, angka mundur terus bergerak. 0019, 0018, 0017. Dan di ruang rapat, wajah asli sang pengkhianat masih menghantui semua orang, membuat gedung megah itu terasa runtuh sebelum waktunya. Suasana gedung terasa semakin menyesakkan. Di ruang rapat darurat, para direksi masih terpaku pada layar yang menampilkan wajah sang direktur keuangan, pengkhianat yang tak disangka-sangka. Sementara hitungan mundur terus bergerak, seolah malaikat maut sedang berdiri di depan pintu mereka. 0016, 0015, 0014. Namun di lorong gelap, di depan komputer tua yang hampir dilupakan semua orang, Raffi menatap layar dengan sorot tajam. Ia sudah tidak peduli lagi pada seragam cleaning service yang melekat di tubuhnya. Malam ini, jati dirinya sebagai mantan ahli keamanan siber kembali bangkit. Jemarinya menari di atas keyboard, melawan arus kode berlapis yang dilemparkan sang pengkhianat. Layar bergetar hebat. Deretan kode berwarna merah menyerbu, mencoba menembus barisan pertahanan yang baru saja ia bangun. Simbol aneh, algoritma acak, dan enkripsi berganda muncul seolah-olah layar dipenuhi ribuan panah digital yang menghujam dari segala arah. Hahaha. Raffi menarik napas panjang, lalu menundukkan kepala. Ya Allah, jangan biarkan aku kalah di detik ini. Dengan keyakinan penuh, ia menuliskan barisan perintah kilat, membuat firewall manual yang tak pernah ada di sistem resmi perusahaan. Setiap huruf dan angka ia tekan bagai pedang yang menangkis serangan. Beberapa kali layar sempat bergetar, hampir roboh, tapi ia terus memperkuat benteng. Sementara itu, di layar rapat, direktur keuangan yang menjadi hacker tersenyum sinis. Kalian kira ada yang bisa menghentikanku? Semua sistem sudah kutanam racun sejak lama. Tak ada jalan keluar. Namun ia tidak tahu, di lorong sepi,
Ada satu orang yang sedang masuk langsung ke jantung pertarungan, Raffi. Perang digital itu berubah menjadi duel. Kode Raffi melawan kode pengkhianat. Seperti dua pedang yang beradu, memercikan percikan listrik di layar. Sesekali, Raffi menemukan celah kecil, menusukkan kode balasan, membuat serangan melambat. Tapi kemudian, pengkhianat membalas lebih kuat, melemparkan virus baru yang berlapis, seolah ingin menghancurkan komputer tua itu sekaligus. Arg! Raffi menggertakkan gigi. Jemarinya semakin cepat. Nyaris tak terlihat. Ia tahu komputer yang ia pakai sudah tua, tidak sebanding dengan perangkat canggih yang digunakan lawannya. Namun tekadnya lebih besar. Setiap kali layar hampir gelap, ia menemukan cara untuk menyalakan kembali. Peluh menetes deras. Matanya mulai perih. Tapi ia tidak mau berkedip. Dalam pikirannya, terngiang wajah almarhum ibunya. Nak, kalau engkau menolong orang dengan tulus, yakinlah Allah akan menolongmu. Jangan pernah ragu. Kata-kata itu membuat jantungnya semakin kuat. Seakan ada tangan yang menuntun setiap ketikan. Di ruang rapat, semua orang menjerit ketika layar besar menampilkan data yang hampir bocor. Folder-folder berisi kontrak, rekening bank, hingga identitas jutaan pengguna sudah terbuka. Hanya tinggal satu klik lagi untuk diunggah ke publik. CEO berteriak panik. Hentikan! Hentikan dia! Tapi tak seorang pun dari mereka bisa berbuat apa-apa. Tim IT sudah lumpuh. Hanya bisa memandangi layar dengan air mata. Namun tepat saat folder itu hampir diunggah, layar komputer tua Raffi berkedip. Ia berhasil menyusup ke jalur balik, menancapkan kode peretasan miliknya sendiri. Kini, ia dan sang pengkhianat terhubung langsung. Wajah Direktur Keuangan yang penuh amarah muncul di layar kecil Raffi. Matanya membelalak. Siapa kau? Bagaimana kau bisa masuk ke sistemku? Raffi tidak menjawab. Jemarinya terus mengetik. Wajahnya tegang. Dalam hatinya ia hanya berdoa. Ya Allah, jadikan aku perantara pertolongan MU. Direktur Keuangan menggeram. Lalu melemparkan serangan balik yang lebih gila. Virus penghancur total. Jika berhasil masuk, bukan hanya data perusahaan yang hilang, tapi juga komputer tua itu akan meledak secara sistem internal. Layar Raffi bergetar keras. Seolah akan padam kapan saja. Tidak, aku tidak boleh kalah. Gumam Raffi sambil menahan tangannya yang gemetar. Ia mengeluarkan jurus terakhir. Sebuah enkripsi buatan sendiri yang dulu pernah ia ciptakan saat masih kuliah. Metode yang hanya ia yang tahu kuncinya. Detik-detik semakin menegangkan. 0007, 0006, 0005. Layar rapat menunjukkan folder hampir terunggah penuh. Garis progres bergerak cepat. Para direksi menjerit putus asa. Beberapa menjatuhkan diri ke lantai. Raffi menatap layar dengan mata berair. Lalu menekan tombol terakhir. Dengan izin MU. Ya Allah. Tiba-tiba layar hacker berhenti. Garis progres yang hampir penuh membeku. Semua folder yang terbuka mendadak terkunci lagi. Seolah pintu besi raksasa menutup rapat. Suara alarm berhenti mendadak. Membuat ruangan terasa hening menakutkan. Direktur Keuangan di layar menjerit marah. Tidak mungkin. Siapa kau? Apa yang kau lakukan? Raffi terengah. Wajahnya basah oleh keringat dan air mata. Ia menatap layar. Suaranya lirih tapi penuh keteguhan. Aku hanyalah seorang hamba kecil, yang tak ingin melihat orang-orang tak berdosa hancur karena keserakahanmu. Hitungan mundur terhenti di pukul 002. Lalu layar gelap. Di ruang rapat, semua orang terpaku, tak percaya. Mereka baru saja diselamatkan dari jurang kehancuran, tanpa tahu siapa yang menjadi penolongnya. Dan di lorong sunyi itu, Raffi menunduk, menutup mata sejenak. Tubuhnya lelah, tapi hatinya terasa lega. Ia tahu, pertempuran belum selesai, ini baru awal. Namun malam itu, seorang cleaning service telah menghadapi duel digital yang mustahil, dan untuk pertama kalinya ia menang. Keheningan yang mencekam menyelimuti gedung raksasa itu. Setelah duel digital yang begitu sengit, layar-layar besar yang semula dipenuhi simbol tengkorak dan ancaman kini gelap,
Hanya menyisakan pantulan wajah-wajah pucat yang masih tak percaya. Hitungan mundur yang hampir mencapai angka 0 berhenti tepat di detik terakhir. Seakan waktu sendiri menahan nafas. Di ruang rapat darurat, para direksi terdiam. Ada yang masih memegang kepala, ada yang menggenggam tangan satu sama lain, sebagian hampir roboh dari kursinya. CEO yang tadi angkuh kini jatuh terduduk, matanya kosong menatap layar hitam, seperti tak percaya bahwa mereka benar-benar selamat. Tidak ada sorak kemenangan, tidak ada tepuk tangan, hanya detak jantung masing-masing yang berdegup keras, seolah masih terikat oleh tali panik yang belum putus. Di lorong samping, Raffi menunduk di depan komputer tua yang baru saja menjadi saksi pertarungan. Jemarinya yang tadi begitu cepat kini terkulai di atas keyboard, bergetar hebat karena kelelahan. Keringat bercucuran membasahi wajahnya, bercampur dengan air mata lega yang tak bisa ia bendung. Nafasnya tersengal-sengal, tapi hatinya berbisik penuh syukur. Alhamdulillah, ya Allah, Engkau masih memberi kesempatan. Suaranya lirih, nyaris tenggelam oleh dengung sirene darurat yang belum padam. Namun kedamaian itu hanya berlangsung sesaat. Layar komputer tua itu berkedip sekali lagi. Kali ini bukan serangan, melainkan rekaman jejak digital yang tertinggal dari lawan. Raffi menatap tajam. Deretan kode yang ia tangkap tadi mengarah pada data rahasia. Bukti konkret bahwa sang direktur keuangan memang dalang peretasan. Lebih dari itu, ia menemukan arsip transfer dana gelap ke rekening luar negeri, catatan manipulasi keuangan, hingga dokumen yang bisa menjatuhkan karir pria itu selamanya. Hatinya bergetar hebat. Inilah bukti yang selama ini tak seorang pun punya keberanian untuk mengungkap. Bukti yang bisa membersihkan nama perusahaan sekaligus mengungkap wajah pengkhianat sebenarnya. Namun ia sadar, memegang bukti ini berarti mengundang bahaya besar bagi dirinya. Suara gaduh terdengar dari dalam ruang rapat. Ternyata direktur keuangan yang wajahnya tadi terpampang di layar mencoba berpura-pura tidak bersalah. Itu hanya fitnah. Hacker itu menyamar menggunakan wajahku, teriaknya sambil berdiri. Keringat dingin mengucur di pelipisnya. Namun ia berusaha keras menutupi ketakutannya. Sebagian direksi termakan kebohongan itu. Benarkah? Bisa jadi ini jebakan, ujar salah satu. Suaranya masih goyah. CEO bangkit perlahan. Matanya tajam menatap sang direktur. Kalau benar kau tidak bersalah, buktikan sekarang. Buka laptopmu, tunjukkan isi akunmu. Direktur keuangan terdiam. Wajahnya kaku, tangannya bergetar. Seluruh ruangan menatapnya dengan tatapan penuh curiga. Ia mencoba berbicara, tapi suaranya parau dan terhenti. Itu sudah cukup untuk membuat kecurigaan semakin kuat. Di lorong, Raffi menutup mata, mencoba menenangkan degup jantungnya. Ia tahu bahwa detik ini adalah titik balik. Keberaniannya melawan tadi sudah menahan kehancuran, tapi pengkhianatan belum sepenuhnya terungkap. Bukti yang ia pegang di layar tua itu adalah kunci, namun ia masih menahan diri. Ia tidak bisa sembarangan melangkah. Ya Allah, beri aku jalan yang Engkau ridho. Jangan biarkan aku salah langkah, bisiknya, merasakan tubuhnya semakin lelah tapi hatinya semakin kuat. Suara teriakan kembali terdengar dari ruang rapat. Kali ini bercampur dengan suara kursi yang tergeser keras. Tangkap dia. Jangan biarkan dia kabur. Seseorang berseru lantang. Rupanya beberapa direksi mulai menyadari bahwa ada kebenaran di balik wajah pucat sang direktur keuangan. Raffi menghela napas panjang. Ia memandang layar yang kini menampilkan semua bukti pengkhianatan. Ada rasa puas, tapi juga tanggung jawab besar yang menekan dadanya. Ia bukan lagi sekadar saksi. Malam itu, tanpa disadari oleh siapapun di ruangan mewah itu, seorang cleaning service sedang menggenggam kunci yang bisa mengubah nasib semua orang. Dan di titik inilah, gelombang besar yang sebelumnya menghancurkan perlahan berbalik arah. Perusahaan yang hampir runtuh kini berdiri di ambang kesempatan untuk bangkit. Namun hanya jika kebenaran itu benar-benar dibuka. Raffi mengusap wajahnya, lalu menatap ke langit-langit lorong. Aku tidak boleh mundur lagi. Ini jalanku. Malam itu, tekanan berubah menjadi cahaya tipis yang menyinari jalan. Titik balik telah tiba, dan Raffi tahu, mulai detik ini,
Rahasianya tidak bisa ia sembunyikan lebih lama lagi. Gedung raksasa itu bagaikan kuburan sunyi setelah badai. Layar-layar yang tadinya menjeritkan ancaman kini mati total. Hanya menyisakan pantulan wajah-wajah pucat para direksi. Sirene berhenti meraung. Tapi suasana justru terasa semakin mencekam. Tak seorang pun berani bicara. Mereka tahu, apa yang baru saja terjadi hampir saja menghancurkan segalanya. Di ruang rapat darurat, Direktur Keuangan yang ketahuan menjadi dalang mencoba berdiri tegak. Wajahnya memucat, keringat bercucuran. Namun lidahnya masih berusaha berkilah. Semua ini fitnah. Aku dijebak. Jangan percaya pada rekaman itu. Teriaknya dengan suara parau. Namun para direksi lain tak lagi bisa diselamatkan oleh kata-kata. Mereka tahu terlalu banyak kejanggalan yang terbuka malam itu. Beberapa orang langsung menunjuknya. Sebagian berteriak menuntut agar ia ditangkap. CEO yang sedari tadi lemah akhirnya menatapnya dengan sorot tajam penuh amarah. Kau mengkhianati kami semua. Direktur Keuangan berusaha melarikan diri, mendorong kursi, tapi penjaga keamanan segera meringkusnya. Ia berontak, menjerit, matanya penuh kebencian. Kalian pikir kalian menang? Kalian tak akan pernah selamat. Data itu masih bisa kuledakkan kapan saja. Di lorong, Raffi menatap layar komputer tua yang kini menyimpan semua bukti kejahatan sang pengkhianat. Nafasnya masih tersengal, tubuhnya lemah, tapi matanya memancarkan keyakinan. Ia tahu, langkah berikutnya tidak bisa lagi ia sembunyikan. Dunia harus tahu siapa yang menyelamatkan malam itu. Dengan langkah berat, ia meninggalkan komputer, mendorong pintu menuju ruang rapat darurat. Semua kepala langsung menoleh saat pintu terbuka. Para direksi yang biasanya tidak pernah memperhatikan keberadaannya kini terperangah melihat seorang cleaning service masuk dengan wajah penuh peluh. Kenapa orang ini ada di sini? Bisik salah satu direktur. Raffi berdiri tegak, meski tubuhnya lelah. Suaranya tenang tapi bergetar kuat. Aku tahu siapa dalangnya. Aku punya semua buktinya. Dan aku yang menghentikan serangan tadi. Kata-katanya membuat ruangan membeku. Tak ada satupun yang berani tertawa mengejek. Sorot matanya terlalu nyata, terlalu jujur untuk dianggap sekadar omong kosong. CEO melangkah mendekat, suaranya berat. Apa maksudmu? Kau, cleaning service, kan? Raffi menunduk sejenak, lalu menatap lurus ke arah CEO. Ya, aku cleaning service. Tapi sebelum itu, aku adalah orang yang pernah belajar di dunia yang sama dengan hacker tadi. Aku mantan mahasiswa teknik informatika. Aku yang dulu pernah menciptakan sistem enkripsi yang dipakai perusahaan ini. Tapi aku terpaksa menghilang karena harus merawat ibuku sampai akhir hayatnya. Semua orang terdiam. Kata-kata Raffi menusuk jantung mereka. Tak ada yang bisa menyangkal. Ia baru saja menyelamatkan perusahaan. Fakta yang mereka sendiri saksikan dengan mata kepala. Namun belum selesai, Raffi membuka sesuatu dari sakunya. Sebuah USB kecil berisi seluruh bukti pengkhianatan. Ia meletakkannya di meja rapat. Semua jejaknya ada di sini. Rekening gelap, transaksi ilegal, data yang ia curi. Kalian tidak bisa lagi menutup mata. Direktur Keuangan yang masih digenggam penjaga keamanan menjerit liar. Tidak. Jangan percaya padanya. Dia hanya buruh rendahan. Tapi teriakan itu justru menjadi gema kekalahan. Para direksi satu persatu berdiri, menatap Raffi dengan mata berbeda. Bukan lagi hinaan, melainkan campuran kaget, kagum, dan malu. CEO sendiri terdiam lama, lalu perlahan menunduk dalam-dalam. Andai aku tahu, selama ini penyelamat kami bukanlah kekayaan, bukan gelar, tapi seseorang yang kami anggap tak berarti. Engkau membuat kami malu, nak. Air mata Raffi menetes. Ia menatap semua orang, lalu berkata lirih. Aku hanya melakukan apa yang aku bisa. Aku tak ingin perusahaan ini hancur. Karena di balik gedung megah ini ada ribuan pekerja kecil yang menggantungkan hidup. Aku tidak menyelamatkan kalian. Aku hanya ingin mereka tidak kehilangan masa depan. Kata-katanya membuat beberapa orang menangis. Hening panjang meliputi ruangan.
Seakan semua jiwa yang tadinya penuh sombong runtuh bersamaan. Di saat itu pula, Raffi mengangkat pandangan ke langit-langit. Dadanya bergemuruh. Ya Allah, Engkau yang menentukan segalanya. Aku hanyalah hamba kecil yang Kau pilih untuk jadi saksi malam ini. Teriakan, tangisan, dan sorak akhirnya pecah. Bukan sorak kemenangan, melainkan sorak kelegaan bercampur rasa bersalah. Malam yang hampir membawa kehancuran berubah menjadi malam penuh penyesalan dan pelajaran. Dan klimaks itu menutup dengan pemandangan tak terduga. Seorang cleaning service berdiri paling tinggi di antara para direktur yang selama ini memandangnya rendah. Malam itu, dunia bisnis menyaksikan kenyataan pahit. Penyelamat terbesar perusahaan raksasa bukanlah CEO atau direktur kaya, melainkan seorang pria sederhana yang bekerja membersihkan lantai.